Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizali Ansar. Pada video kali ini kita bakalan bahas pembuatan tempat media tanam dengan memanfaatkan dari batang pisang. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kita intro dulu ya. PIM! Sahabat tani, video ini akan kita bagi jadi dua pembahasan, mulai dari membuat kompos dari batang pisang, lalu membuat tempat media tanam dari batang pisang. Dan saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, pisang merupakan komoditas pertanian yang banyak sekali digemari, bener nggak? Karena buahnya tuh selain bisa dimakan langsung, juga dapat loh diolah menjadi berbagai macam olahan. Mulai dari misalnya pisang goreng ya enggak, kemudian roti pisang, bahkan sampai bisa dibikin tepung pisang loh ya sahabat tani buat makanan bayi. Nah, ketika kita memanen pisang, kebanyakannya kita tuh memanen sama batang-batangnya ya enggak? Dan setelahnya diapain coba? Batangnya langsung dibuang gitu aja ya enggak? Padahal kalau kita tahu ya sahabat tani bahwa batang pisang itu ternyata dapat loh dimanfaatkan sebagai kompos yang bernutrisi tinggi bagi tanaman kita. Bahkan juga dapat loh dibuat untuk tempat menanam tanaman kita. Sekarang mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pembuatan kompos dari batang pisang. Menurut Kusumawati dalam jurnalnya yang berjudul Analisa Karakteristik Kompos Berbahan Batang Pisang, ternyata batang pisang menghasilkan komposisi seperti pada tabel berikut ini. C organik sebesar 29,7%, CN rasio sebesar 17,8%, kemudian unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium itu sebesar 7,74%. Kemudian unsur hara mikro yang bervariasi nilainya dengan jumlah yang tidak melebihi dari ambang batasnya. Dan ini tuh yang paling penting loh ya sahabat tani, yaitu mengandung mikroba, penambat nitrogen, dan juga pelarut fosfat. Nah, dari sini tuh artinya ketika batang pisang tuh nggak dibuang, tetapi kita manfaatkan misal salah satunya sebagai bahan utama dalam pembuatan kompos, maka sebenarnya unsur hara yang dihasilkan itu sudah cukup tersedia loh ya sahabat tani buat tanaman kita. Dan cara pembuatan kompos dari batang pisang itu, maka kita bakal terangin ya sahabat tani bagaimana cara membuatnya. Nah, bahan yang dibutuhin dalam pembuatan kompos batang pisang yaitu pertama, sudah jelas kan ya sahabat tani apa? Batang pisang. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu pupuk kandang, kemudian IM4, gula atau molase, dan juga air. Dan untuk perbandingan bahan antara batang pisang dan juga pupuk kandang, maka bisa dengan perbandingan 1:1, yang artinya 1 bagian itu tuh batang pisangnya dan 1 bagian itu adalah pupuk kandangnya. Dan cara pembuatannya yaitu pertama, batang pisangnya itu mesti dihalusin dulu ya sahabat tani, bisa dicincang atau pakai mesin juga bisa. Prinsipnya semakin halus itu semakin baik dan proses dekomposisinya jauh lebih bagus lagi gitu ya sahabat tani. Nah, kemudian siapin ember kecil dan isi sama air sampai agak penuhan. Kemudian masukin M4 secukupnya. Kemudian masukin juga gula atau molase, itu nggak apa-apa. Dan untuk gula, nah kalau Anda masukin M4-nya tuh sebanyak 100 ml, maka gulanya tuh kali 2 ya sahabat tani, yaitu 200 gram aja. Itu bisa pakai gula merah, bisa, atau mau pakai gula putih itu juga nggak apa-apa gitu ya sahabat tani. Dan kalau Anda menggunakan molase itu sekitar 200 ml lah, itu sama aja kok ya sahabat tani. Dan sesuai spesifikasinya ya sahabat tani bahwa 1 botol M4 itu bisa membuat 1 ton kompos. Artinya kalau kita masukin M4-nya sebanyak 100 ml, maka kompos yang bisa kita buat yaitu sebanyak 100 kilo loh ya sahabat tani, banyak. Nah, sekarang proses penumpukannya. Jika Anda punya wadah atau tempat fermentasi, maka bisa dimasukin di sana.
Atau kalau nggak punya, maka Anda bisa siapin terpal, itu juga nggak apa-apa. Pertama, cacahan batang pisangnya itu taruh pada bagian bawah, jadi taruh merata gitu ya sahabat tani. Lalu di atasnya, di atas lapisan yang di bawahnya tadi itu batang pisang ya sahabat tani, baru ditaruh pupuk kandang. Kemudian setelah Anda bisa taruh pupuk kandang di atasnya secara merata, maka baru siramin air yang ada EM4-nya. Kemudian tumbuk lagi di atasnya ya sahabat tani cacahan batang pisangnya. Lalu di atasnya lagi pakai pupuk kandang ya enggak? Lalu disiram lagi. Nah gitu aja terus ya sahabat tani sampai beberapa tingkatan. Jika sudah habis semua bahannya, maka silakan ditutup dan fermentasi setidaknya selama 2 bulan ya sahabat tani. Dan setiap 2 minggu itu dilakukan pengadukan atau pembalikan di komposnya itu sendiri ya sahabat tani, oke? Nah, oke, pembuatan komposnya udah ya sahabat tani. Sekarang kita lanjut pada pembuatan tempat tumbuh tanaman dari batang pisang. Mungkin Anda bertanya, kenapa sih kita pakai batang pisang ya enggak? Karena seperti yang saya paparin di awal tadi ya sahabat tani, bahwa batang pisang itu kalau sudah melalui beberapa waktu atau proses, maka lama-kelamaan ya sahabat tani, ia tuh bakalan menjadi bahan organik atau unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman kita. Artinya ketika itu tuh kita jadikan tempat media tanam ya sahabat tani, maka media tanam kita itu pasti bakalan kaya dengan nutrisi dan juga bahan organik. Sekarang mari kita bikin. Tetapi sebelum itu pertama-tama kita tuh harus siapin dulu ya sahabat tani tanah sebagai media tanamnya 2 minggu sebelum kita tuh nebang batang pisang. Jadi media tanamnya itu ya sahabat tani kita siapin yang benar-benar bagus ya sahabat tani, supaya tanaman yang tumbuh di atasnya itu juga tumbuh dengan lebih bagus juga gitu ya sahabat tani. Jadi pertama siapin tanah, kemudian kompos. Nah kompos itu ya sahabat tani, Anda bisa pakai kompos yang udah saya jelasin di awal tadi, atau kalau Anda mau beli yang kompos langsung itu juga boleh ya sahabat tani. Dan tambahan, dan ini opsi ya sahabat tani, boleh pakai boleh enggak, itu tambahan pupuk kandang juga. Nah, ketiga bahan itu bisa dicampurin dengan perbandingan 2, 1, dan 1 ya sahabat tani, di mana 2 bagiannya itu tanah, 1 bagian itu kompos, dan 1 bagian itu pupuk kandang gitu ya sahabat tani. Atau kalau Anda mau full kompos itu juga bisa dengan perbandingan 1:1. Jadi 1 bandingnya itu tanah dan 1 bandingannya itu adalah kompos ya sahabat tani. Dan saran kami, kompos itu sebaiknya memang yang sudah terfermentasi selama 2 bulan atau lebih bagus ya sahabat tani, supaya dia tuh teksturnya tuh udah jadi kayak tanah gitu ya sahabat tani, jadi jauh lebih mantap lagi. Kemudian untuk memperkaya mikroorganismenya, maka kami tambahin dengan anfus ya sahabat tani, yang isinya Trichoderma dan juga Gliocladium. Sekarang mari kita bikin. Nah, anfusnya tuh kita larutin dulu dalam air yang secukupnya, dan tambahin juga gula secukupnya aja ya sahabat tani. Kemudian disiramin ke campuran. Jika sudah disiramin, maka kita tuh boleh mengaduk dengan rata gitu ya sahabat tani. Dan jika sudah diaduk rata, maka boleh difermentasikan selama minimal 2 minggu gitu ya sahabat tani. Oke, sekarang ya sahabat tani udah 2 minggu kemudian. Sekarang mari kita buat tempat media tanamnya, yaitu batang pisang. Pertama, pasti kita siapin dulu apa? Batang pisangnya ya sahabat tani. Dan pokoknya makin banyak yang disediain, maka makin banyak pula tanaman yang bisa kita tanam nantinya ya sahabat tani. Cuma ya harus sesuaikan juga ya sahabat tani dengan banyaknya media tanam yang sudah Anda olah 2 minggu yang tadi gitu ya sahabat tani. Jangan sampai misal nanti ya Anda tuh nebang banyak-banyak nih misalnya, tiba-tiba media tanamnya kurang ya sahabat tani, ya pasti bakal parah ya nggak nantinya. Nah, di dalam video ini
ini kita hanya ambil contoh sebanyak 2 batang pisang ya sahabat tani, dan ini sebagai contoh aja. Dan mari kita buat. Pertama, kita gali dulu bentuk kotak yang memanjang ya sahabat tani pada batang pisangnya. Terus aja sampai mencapai kedalaman yang sesuai dengan kita inginkan. Dan karena itu nanti bakal kita tanamin sama bayam ya sahabat tani, maka kedalamannya itu cukup kira-kira sekitar 10 sampai 15 sentian aja, itu cukup kok ya sahabat tani, karena yang kita tanam cuman bayam. Oke, jika sudah ya sahabat tani, baru kita tuangin tanahnya atau media tanam yang sudah kita buat 2 minggu kemarin ya sahabat tani. Pokoknya tuang aja sampai menutupi permukaan dari batang pisang yang udah kita lakukan penggalian. Dan jika sudah kita isi penuh ya sahabat tani, artinya selesailah dibuat. Dan kalau Anda mau langsung ngasih benihnya gitu ya sahabat tani, misal benih tanaman bayam itu juga boleh. Atau kalau Anda mau nunggu selama beberapa hari sampai dia agak memadat, itu juga boleh ya sahabat tani. Nanti kalau memang dia tuh udah mulai memadat, maka kalau memang dia agak turun gitu ya sahabat tani, maka bisa ditambahin lagi tanahnya supaya tanahnya itu sampai pada atas permukaan dari batang pisangnya itu ya sahabat tani. Jika sudah, nanti baru kita bisa taburin dari biji bayamnya gitu ya sahabat tani, oke? Nah, itu dulu ya sahabat tani. Sekarang kita balik dulu ke studio. Nah ya sahabat tani, seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa kelebihan dari tempat media tanam dengan batang pisang itu, pertama, dia tuh dapat loh menjadi cadangan unsur hara yang bagus banget buat tanaman kita. Kedua, akar tanaman kita itu jauh lebih dingin ya sahabat tani, karena pada dasarnya memang struktur dari bagian dalam dari batang pisang itu ya sahabat tani itu lebih dingin. Maka secara otomatis tanaman yang tumbuh di atasnya itu juga jauh hidupnya jadi lebih nyaman gitu ya sahabat tani. Dan ketiga, karena kita tadi itu menggunakan mikroba tambahan macam kayak Trichoderma dan Gliocladium ya sahabat tani, maka tanaman kita itu minimal sudah terproteksi terhadap keberadaan jamur penyebab penyakit pada tanaman kita. Dan kemudian yang keempat, dan ini tuh masih banyak banget orang belum tahu ya sahabat tani, bahwa air yang ada dalam batang pisang ternyata juga mengandung mikroorganisme gitu ya sahabat tani. Dan buat membuktikannya, insya Allah pada kesempatan yang lain atau video yang lain ya sahabat tani, kita bakal amati bersama bagaimana keberadaan mikroorganisme di dalam air batang pisang gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah juga kita akan praktek cara pembuatan pupuk organik cair dari air batang pisang. Mantap. Tetapi tempat media tanam dari batang pisang itu tuh juga pasti punya kekurangan ya sahabat tani. Jadi kekurangannya tuh ya sahabat tani adalah dia tuh hanya bisa dipakai dalam kurun waktu yang singkat aja. Dan setelah dia lapuk, maka kita tuh nggak bisa lagi ya sahabat tani gunain, dan kita tuh harus memindah tanah yang ada pada batang pisang itu ke batang pisang yang baru gitu ya sahabat tani. Tetapi hebatnya tanah yang kita pindah itu sebetulnya sudah menyerap dari nutrisi yang batang pisang sebelumnya gitu ya sahabat tani. Kemudian untuk pola penggalian batang pisangnya itu tuh nggak mesti sama ya sahabat tani seperti yang udah kita contohin atau kita praktekin yang tadi. Kan kami nyontohinnya atau ngepraktekinnya karena memang setelah itu kami mau tanam bayam gitu ya sahabat tani. Jadi kami itu motong memanjang. Dan Anda nggak perlu sama juga, tergantung dari tanaman apa yang kepengen Anda tanami. Nah, kalau Anda tanam misalnya sayuran daun nih, misalnya macam kayak selada kah misalnya, atau sawi kah misalnya. Nah, Anda bisa
melakukan penggalian hanya dengan menggali dalam bentuk lubang. Jadi misalnya di sini ada lubang, kemudian di sini dilobangin lagi, di sini ada dilobangin lagi, dan terus gitu ya sahabat tani, itu juga bisa. Jadi pada intinya di dalam pembuatannya itu sesuaikan aja dengan tanaman apa yang mau Anda tanami. Dan ini tuh pas banget loh ya sahabat tani, ditaruh di dekat rumah kita. Jadi ketika kita mau makan sayur, maka tinggal cabut aja yang di dekat rumah gitu ya sahabat tani. Soalnya gini loh, petani ya enggak, tapi kok sayurnya beli. Banyak banget loh saya ngeliat petani tapi istrinya beli sayur sama pedagang-pedagang sayur gitu ya sahabat tani. Maka saya bilang mending sayurnya nanam sendiri aja deh. Dan soal perawatannya itu kalau Anda mau full organik kah, misalnya mau pertumbuhan tanaman kayak gimana kah ya sahabat tani, kan tetap aja Anda yang makannya enggak. Nah, artinya nggak masalah kalau tanaman Anda tuh tumbuh yang kayak gimana, nggak apa-apa kan, yang konsumsi Anda juga ya nggak sahabat tani. Jadi saran saya boleh deh dicoba ya sahabat tani, ditanam di dekat rumah. Jadi kalau Anda mau makan sayur ya tinggal petik gitu ya sahabat tani. Nah, sekian dulu video kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini maka silahkan klik tombol jempolnya, dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat bagi yang lain maka silahkan klik tombol bagikan. Terima kasih, saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.